Shalom saudara-saudari yang saya kasihi, dimanapun berada, saya percaya kalau kita semua baik-baik saja. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita mengangkat pujian. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau memulai ibadah kami. Tuhan memberkati. Kami akan memuji nama Tuhan dan terpujilah nama-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudari, kita mau menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian dengan-Mu, Tuhan. Pegang hidupku.
firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita mau mengangkat pujian bagai Raja Wali. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami sadar kami adalah manusia berdosa dan tidak mungkin kami dapat memahami firman-Mu jikalau tanpa tuntunan daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu, tolong kami semua sehingga kami dapat mengerti, memahami pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan buka dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1-2. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yaitu persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman semua, di dalam hidup ini, semua dimensi kehidupan kita akan menjadi kacau kalau tidak diatur dengan baik. Jadi seluruh dimensi kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita, semuanya harus ditata, semuanya harus dikelola, semuanya harus diatur dengan baik. Karena kalau tidak diatur dengan baik, semuanya akan menjadi kacau. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya juga harus diatur. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa jikalau manusia hidup 70 tahun, maka waktunya untuk dia beribadah itu ada 6 bulan. Nah, 6 bulan ini juga setelah saya pikir-pikir, 6 bulan ini bagi mereka yang rajin beribadah. Nah, yang malas-malas ibadah, yang mungkin nanti pas Natal baru dia ikut ibadah, tahun baru dia ikut ibadah, nah itu bukan 6 bulan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana yang hidup kita 70 tahun dan waktu kita ibadah itu hanya 6 bulan? Nah, 6 bulan ini bagaimana bisa mempengaruhi semua aspek kehidupan kita yang 70 tahun ini? Bagaimana waktu kita ibadah yang hanya 6 bulan ini bisa dapat mempengaruhi semua dimensi kehidupan kita yang hidup kita kira-kira 70 tahun? Artinya bahwa semua dimensi kehidupan kita harus diatur dengan baik. Nah, di dalam Roma pasal 12 ini, ayat 1 dan ayat 2, ada beberapa penafsir yang menyatakan bahwa dari Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu, Paulus menuliskan untuk menasihati, semua bersifat pengajaran, semua bersifat doktrin. Nah, di pasal 12 ini, Paulus menuliskan praktiknya. Jadi Paulus dari pasal 1 sampai pasal 12, Paulus memberi doktrin. Nah, sekarang Paulus di pasal 12, dia menuliskan ini, dia sekarang bilang, karena kamu sudah belajar, maka sekarang ini prakteknya. Nah, dimulai dari ayat 1, di sana dikatakan bahwa karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, kalau orang mau memberi persembahan, itu harus persembahan yang kudus. Yaitu contohnya dalam binatang, ya binatang itu tidak boleh sakit-sakitan, yang tidak bercacat. Pokoknya tubuhnya itu harus utuh, mulus. Nah, kalau yang cacat-cacat itu tidak diterima. Nah, Paulus menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini adalah tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, dan itu adalah persembahan yang benar. Nah, masuk kepada ayat kedua, di ayat 1 bilang, kalau kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di ayat 2, Paulus melanjutkan lagi bahwa dia menasihatkan kita supaya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Nah, di sini masalahnya. Banyak pengkhotbah, orang-orang yang mengkhotbahkan ini dengan menafsirkan bahwa Paulus menasihatkan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Maka mereka mengartikan bahwa untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka kamu tidak boleh masuk bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip mereka berada dalam dunia. Jadi orang mulai memisahkan, oh ini hal-hal yang rohania, ini hal-hal yang dunia. Nah, bagi saya ini yang masalahnya. Jadi seharusnya menurut saya Paulus menasihatkan kita, bukan kita memilah-milah, ini yang dunia, teman-teman saya yang rohania, berarti Paulus menasihatkan supaya saya bergaul dengan dia, dan saya mengabaikan teman-teman saya yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya dalam tanda kutip duniawi. Nah, bagi saya ini salah. Jadi Paulus tidak menasihatkan kita supaya kita memilah-milah, kita membeda-bedakan, oh ini yang rohani, ini yang duniawi. Tidak seperti itu. Menurut saya
Paulus menasihatkan kita untuk kita mempersembahkan hidup kita, kita membawa hidup kita kepada dunia ini, dan kita menjadikan dunia ini sebagai altar persembahan. Bukan menjauhi dunia ini, bukan lari dari dunia ini, tetapi kita membawa hidup kita masuk ke dalam dunia ini, dan kita menjadikan dunia ini sebagai altar persembahannya, yang persembahannya adalah hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Kita membawa hidup kita masuk ke dalam dunia ini. Di dalam kitab lain dikatakan bahwa hidup kita sebagai orang percaya seharusnya kita menjadi garam dan terang. Kita masuk di dalam dunia ini dengan segala kebusukan yang ada di dunia ini. Nah, Paulus menasihatkan kita supaya ketika kita masuk dalam dunia ini, kita mengubah dunia ini. Bukan kita mendukung hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Contohnya, teman-teman yang akan terjun dalam dunia politik dan ketika masuk dalam contohnya satu lembaga, dan di dalam lembaga itu kacau karena kepemimpinan, bahkan kacau karena korupsinya tinggi sekali. Paulus menasihatkan kita bukan untuk menjauhi orang-orang yang korupsi, tapi justru kita masuk ke situ dan kita mengubah cara hidup, pola hidup yang tadinya korupsi. Bukan kita ikut korupsi, tapi kita membawa mereka supaya mereka bebas dari tekanan-tekanan korupsi itu. Kita bebaskan mereka sehingga tidak lagi ada korupsi. Di dunia ini terjadi perpecahan, dan kehadiran kita di dunia ini, kita membuat dunia ini kembali harmonis. Bukan malah kita masuk ke dunia ini dan kita tambah memperkeruh suasana. Nah, itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Jadi kita dinasihatkan, kita diperintahkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa kita masuk ke dunia ini, menjadikan dunia ini yang kacau balau, kita menjadikannya menjadi lebih baik lagi. Di dalam keluarga, kehadiran kita di keluarga justru bukan kita membuat keluarga semakin pecah, tapi justru dengan kehadiran kita di keluarga, Paulus menasihatkan kita supaya kita membuat yang tadi pecah, sudah mau berantakan, menjadi rukun kembali. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Jadi menurut saya, hidup kita adalah persembahan yang benar, yang kudus, dan kita diutus ke dunia ini untuk menjadikan dunia ini lebih baik lagi, membuat dunia ini menjadi lebih baik. Dunia yang tadinya masing-masing egois dengan dirinya sendiri, kehadiran kita di dunia ini, kita mulai membuat dunia ini sesama kita untuk tidak egois lagi dengan diri sendiri, tapi membawa keharmonisan, membawa kesatuan, hidup rukun, hidup berdampingan satu sama lain. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan lagi menjauhi dunia ini. Seharusnya ibadah-ibadah kita itu menolong kita, sehingga kita dapat inspirasi untuk setiap hari dari hari ke hari kita masuk ke dunia ini. Orang-orang yang kita jumpai, kalau kita jumpai mereka dengan sudah mau putus hilang harapan, kita memberi mereka pengharapan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, dan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi menurut saya, ibadah kita setiap hari seharusnya memberi kita inspirasi untuk kita masuk ke dalam dunia ini, dan kita menjadikan dunia di mana kita berada menjadi lebih baik.